Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Fadilia Alibasya dengan NIM Akin 020. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review survei konsumsi pangan mengenai analisis validitas dan reliabilitas Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan semi kuantitatif Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ dengan metode lain. Untuk pendahuluannya, dari jurnal yang saya analisis, Food Frequency Questionnaire FFQ ini tuh menilai frekuensi konsumsi. Sedangkan untuk semi kuantitatif FFQ atau SQFFQ ini menambahkan estimasi porsi. Sehingga validitas diukur dengan korelasi Spearman, cross classification, dan kappa. Sementara untuk reliabilitas ini diuji dengan tes retest atau ICC. Hasilnya itu FFQ memiliki validitas sedang hingga kuat dan reliabilitas yang tinggi. Sedangkan untuk SQFQ ini validitasnya lemah hingga sedang namun tetap konsisten untuk pangan tertentu. Lalu untuk Food Frequency Questionnaire atau FFQ ini validitasnya menilai sejauh mana FFQ mencerminkan asupan pangan dibandingkan metode rujukan lainnya dan bisa mengklasifikasi pola konsumsi rendah, sedang hingga tinggi dan juga untuk estimasi terbatas dalam jumlah asupan. Untuk indikator yang digunakan ada korelasi Spearman, cross classification dan Weyhirt kappa. Untuk reliabilitasnya sendiri ini mengukur konsistensi hasil dengan uji ulang atau tes retest. Indikator yang digunakan korelasi Spearman, cross classification, Weyhirt kappa, dan juga interval ideal tes retest. Dari hasil studi FFQ-nya sendiri, validitasnya itu dibandingkan dengan 2 kali 3-day dietary recalls. Dan Spearman-nya ini ada di rentang 0,40 sampai 0,68, ini kategori sedang hingga kuat. Lalu untuk Weyhirt kappa-nya ini 0,21 sampai 0,49 ini masuknya kategori fair hingga moderate. Lalu untuk cross classification-nya tertilnya sendiri ada di 50% untuk responden pada tertil sama dan kurang dari 10% responden ini yang salah klasifikasi ekstrem. Untuk biasnya sendiri ini ada variasi musiman dan pola konsumsi yang tidak rutin sehingga validitas lebih rendah pada daging putih, kacang, dan biji. Untuk reliabilitasnya sendiri, FFQ diulang setelah 1 bulan. Ini menggunakan interval tes retest. Untuk Spearman-nya sendiri 0,58 sampai 0,92. Ini masih tetap tinggi seperti yang validitas. Untuk Weyhirt kappa-nya sendiri 0,45 sampai 0,81. Ini kategorinya moderate hingga good. Dan untuk cross classification tertilnya 55 sampai 86% dan ini masih di rentang tertil yang sama. Untuk responden jatuh ke tertil yang ekstrem itu kurang dari 8%. Untuk bias sendiri ini seperti efek ingatan dari respondennya itu sendiri, tetapi hasil akhirnya ini tidak berbeda dan tidak bermakna. Dan untuk pola makan masyarakat pedesaan itu cenderung stabil sehingga variatifnya itu rendah. Terus akhirnya hasil reliabilitas ini juga tetap kuat. Untuk semi kuantitatif Food Frequency Questionnaire, ini untuk SQFFQ-nya validitas menggambarkan pola konsumsi jangka panjang sekaligus estimasi kuantitatif jumlah asupan. Ini juga untuk mengurangi kesalahan klasifikasi individu dan memperkuat analisis epidemiologi gizi. Untuk indikator yang digunakan ada korelasi Spearman, cross classification, dan juga ada tambahan validasi biomarker menggunakan asam lemak plasma. Lalu untuk reliabilitasnya ini mengukur konsistensi hasil SQFFQ pada uji ulang dengan interval panjang. Lalu juga bisa untuk menilai apakah klasifikasi konsumsi individu ini stabil dalam jangka waktu yang tertentu. Untuk indikator yang digunakan interclass correlation coefficient atau ICC dan juga cross classification. Untuk hasil studi SQFFQ sendiri, validitasnya ini itu menggunakan 79 item, lalu diuji untuk 49 orang dewasa sehat di Tiongkok, lalu dibandingkan juga dengan 24-hour dietary records, dan Spearman-nya ini ada di 0,27, itu termasuk kategori lemah hingga sedang. Untuk korelasi yang lebih tinggi di atas 0,40 itu juga ada beberapa bahan makanan. Dan untuk analisis blend Altman ini 96% perbedaannya antara estimasi energi SQFFQ jika dibandingkan dengan 24 HDR dengan batas standar deviasi kurang lebih 1,96 dan ini konsistensinya termasuk cukup baik. Untuk biomarker yang tadi saya sebutkan asam lemak plasma ini, untuk MUFA-nya sendiri korelasinya termasuk sedang, MUFA-nya termasuk sangat rendah. Nah, ini tuh ada bias karena MUFA-nya sendiri itu bisa diproduksi oleh endogen. Untuk seafood sendiri, EPA-nya korelasinya moderate dan turun setelah penyesuaian energi. Dan untuk DHA-nya sendiri korelasinya termasuk rendah.
Untuk reliabilitasnya sendiri ini responden mengisi SQ-FFQ 2 kali dengan jarak 1 tahun. Untuk ICC yang kelompok pangan ini 0,35 termasuk cukup, dan untuk 7 kelompok pangannya ini yang di atas 0,40 itu termasuk tinggi ini ada beberapa juga bahan makanannya setelah penyesuaian energi ICC-nya menurun 0,02 poin. Nah, tapi ini itu pola hasilnya tetap sama. Lalu untuk yang ICC nutrien itu 0,31 lebih rendah, dan untuk yang nutrien ICC lebih dari 0,40 yang termasuk tinggi itu juga ada beberapa, dan nutrien yang sangat rendah juga ada beberapa dengan ICC kurang dari 0,01. Dan biasnya itu SQFFQ cukup reliable untuk makanan rutin, tetapi lemah untuk pangan episodik atau yang musiman. Lalu untuk perbandingan validitas dan reliabilitasnya, FFQ ini validitasnya termasuk sedang untuk pemeringkatan dan baik untuk pola jangka panjang, tetapi kurang presisi nilai absolutnya. Reliabilitasnya termasuk tinggi dan stabil pada tes retest dan cocok untuk penelitian epidemiologi yang besar. Untuk SQFFQ validitasnya termasuk lemah hingga sedang dan lebih baik pada panganan yang spesifik seperti serealia, daging, dan seafood. Dan untuk reliabilitasnya ini termasuk kategori cukup. ICC umumnya 0,30 sampai 0,70 dan konsistensinya pada pangan rutin itu baik dan rendah pada pangan yang musiman. Untuk 24-hour dietary recall ini validitasnya tinggi bila diulang, seperti untuk menangkap asupan aktual dan variasi antar harinya itu lebih banyak, dan ini juga masih ada bias dari ingatan dan beban untuk respondennya. Reliabilitasnya itu masih jarang diuji untuk tes retestnya. Jadi reliabilitasnya ini itu dinilai bergantung jumlah hari pencatatannya. Kesimpulannya, FFQ dan SQFFQ ini cukup efektif untuk menggambarkan pola konsumsi jangka panjang khususnya dalam pemeringkatan asupan, sehingga validitasnya itu bisa digolongkan sedang, sementara reliabilitasnya menunjukkan kestabilan yang cukup kuat dengan nilai kappa dan ICC moderat hingga tinggi. Jika dibandingkan dengan 24-hour recall, FFQ ini lebih efisien dan murah meski kurang presisi untuk estimasi absolut, sehingga kombinasi FFQ maupun SQFFQ ini jika dibandingkan recall menjadi strategi terbaik dalam penelitian epidemiologi gizi. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.